Bab 8. Data. Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Pada bab kali ini, kita akan belajar mengumpulkan data sederhana dari lingkungan sekitar serta menyajikan data menggunakan tabel frekuensi sederhana, piktogram, diagram batang vertikal, diagram batang horizontal, dan diagram batang ganda. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah mengumpulkan data sederhana dari lingkungan sekitar, menyajikan hasil pengumpulan data menggunakan tabel frekuensi sederhana, membuat piktogram, membaca data dari piktogram, menganalisis data dari piktogram, membuat diagram batang vertikal, membuat diagram batang horizontal, membuat diagram batang ganda, membaca data dari diagram batang, dan menganalisis data dari diagram batang. Pertemuan 1. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang mengumpulkan data sederhana dari lingkungan sekitar. Perhatikan percakapan berikut. Di SD Pancasila saat jam istirahat. Hai Yohana, kamu makan apa? Kok sepertinya enak sekali? Oh, ini aku lagi makan donat. Tadi aku beli di Anggi. Kayaknya Anggi tiap hari bawa donat deh. Aku juga mau beli deh. Ada rasa apa saja? Aku juga tadi beli. Kalau aku lihat ada rasa coklat, keju, dan stroberi. Aku juga mau ikut bisa beli donat. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar kue donat. Anggi bercita-cita menjadi pengusaha makanan. Sebagai bentuk latihan, Anggi berjualan kue donat di sekolah. Anggi dibantu ibunya dalam menyiapkan kue dagangannya. Setiap hari, Anggi menjual 4 macam rasa donat, yaitu coklat, keju, stroberi, dan kacang. Sebagai calon pengusaha, Anggi ingin mengetahui kue donat yang paling disukai pembeli. Setiap hari, ia mencatat hasil penjualan. Tabel berikut menunjukkan hasil penjualan donat Anggi selama 1 minggu. Perhatikan tabel berikut. Tabel tersebut adalah hasil penjualan donat Anggi. Dari tabel tersebut, Anggi dapat mengetahui bahwa donat rasa kacang adalah yang paling sedikit terjual setiap harinya. Banyaknya donat rasa kacang yang terjual mengalami penurunan setiap harinya. Bahkan, ada hari ketika donat rasa kacang tidak terjual sama sekali. Dari tabel juga diketahui bahwa banyaknya donat rasa coklat yang terjual mengalami kenaikan setiap hari. Berdasarkan data tersebut, Anggi menyampaikan kepada ibunya bahwa dia tidak akan menjual donat rasa kacang lagi. Sebaliknya, ia akan menambah banyaknya donat rasa coklat. Ada yang tahu mengapa Anggi memutuskan demikian? Ayo, coba ungkapkan pendapat kalian. Dari cerita di atas, kita dapat mengetahui bahwa data membantu Anggi untuk memutuskan rasa donat yang akan dijual. Ternyata, data sangat membantu dalam mengambil keputusan ya. Selanjutnya, ayo mengingat kembali. Di kelas 4, kalian sudah pernah belajar tentang penyajian data, bukan? Ada yang masih ingat apa itu data? Data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang dituliskan menggunakan kata, kalimat, angka, gambar, atau simbol lainnya. Ada berbagai jenis data yang dapat kita temukan di sekitar kita. Contohnya, data tentang tinggi badan, data jarak rumah ke sekolah, data makanan favorit, data cara berangkat ke sekolah, dan sebagainya. Data-data tersebut dapat dibuat tabel, piktogram, dan diagram batangnya juga. Di kelas 4, kalian juga sudah pernah belajar cara membuatnya, bukan? Ada yang masih ingat cara membaca diagram batang? Diagram berikut adalah diagram batang tentang cara berangkat ke sekolah siswa kelas 5 SD Pancasila. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah diagram batang cara berangkat ke sekolah siswa kelas 5 SD Pancasila.
Berdasarkan diagram tersebut, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, ada berapa siswa yang berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki? Jawabannya 6 siswa. Nomor 2, cara apa yang paling banyak digunakan siswa kelas 5 SD Pancasila untuk berangkat ke sekolah? Jawabannya naik sepeda. Selanjutnya, kita akan membahas mengumpulkan data. Eksplorasi. Perhatikan percakapan berikut. Apakah teman-teman suka makan sayur? Dulu, aku juga tidak suka sayur. Namun, kata ibuku, sayur itu bagus untuk kesehatan. Jadi, aku sekarang mulai suka sayur. Ya, benar sekali. Aku pernah membaca kalau sayuran bermanfaat untuk memperlancar pencernaan, menjaga kesehatan mata, mengeluarkan racun dalam tubuh, dan mencegah penyakit jantung. Ayo teman-teman, kita biasakan makan sayur. Teman-teman di kelasku juga suka makan sayur loh. Seperti kata Yohana, jika semua siswa kelas 5 SD Pancasila menyukai sayuran, pada halaman selanjutnya, kalian dapat melihat catatan tentang sayuran favorit siswa kelas 5 SD Pancasila. Setiap anak menuliskan maksimal 3 jenis sayuran favorit. Perhatikan data berikut. Dari data tersebut, dapatkah kalian mengetahui jenis sayuran apa yang paling banyak disukai oleh siswa kelas 5 SD Pancasila? Perhatikan percakapan berikut. Datanya masih tersebar, akan sulit menghitung jika seperti itu. Ya, akan butuh waktu lama jika kita menghitungnya satu-satu. Selain itu, mungkin saja ada data yang terlewat atau terhitung 2 kali. Bagaimana jika kita tulis dahulu semua nama sayurannya, setelah itu baru kita hitung banyaknya siswa yang menyukai setiap jenis sayur. Oh, kalau yang seperti dikatakan Yohana, bisa kan kita memakai tabel seperti yang sudah dipelajari di kelas 4? Ya, aku juga setuju dengan Asep. Berikut ini tabel yang dibuat oleh Yohana dan teman-temannya. Tabel sayuran favorit siswa kelas 5 SD Pancasila yang dibuat oleh Lukas dan Nisa. Kami membuat satu centang untuk setiap jenis sayur yang disukai oleh satu orang siswa agar kami dapat menghitung dengan teliti. Perhatikan tabel berikut. Tabel sayuran favorit siswa kelas 5 SD Pancasila yang dibuat oleh Asep dan Yohana. Satu garis untuk setiap jenis sayur yang disukai oleh satu orang siswa. Dengan demikian, tidak ada data yang terlewat atau terhitung 2 kali. Tahukah kalian, garis-garis seperti yang dibuat kelompok Asep disebut turus. Turus adalah salah satu cara mencatat hasil pengamatan dengan simbol. Saat kita akan mencatat ulang hasil pengamatan atau observasi, kita dapat menggunakan turus agar tidak ada satupun hasil pengamatan yang terlewat. Setiap satu hasil pengamatan diwakili oleh satu simbol. Bisa berupa garis lurus, garis miring kanan, atau garis miring kiri. Agar lebih mudah dibaca, turus dibuat dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok berisi 5 garis, 4 garis tegak, dan 1 garis miring. Menurutmu, mengapa 5 garis tersebut tidak dibuat tegak semuanya? Dalam kegiatan pengumpulan data juga dikenal istilah frekuensi. Frekuensi adalah suatu bilangan yang menyatakan jumlah atau banyaknya suatu peristiwa atau bilangan tertentu terjadi. Pada data sayuran favorit siswa kelas 5 SD Pancasila, ada 8 anak yang menyukai sayuran bayam. Itu berarti frekuensi siswa yang menyukai bayam adalah 8 orang. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Ayo diskusikan dan selesaikan permasalahan berikut dengan teman kelompok. Nomor 1, lengkapilah tabel berikut berdasarkan data sayuran favorit siswa kelas 5 SD Pancasila. Perhatikan tabel berikut. Sayuran favorit siswa kelas 5 SD Pancasila. Tabel di samping ini disebut tabel frekuensi. Nomor 2, dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, coba kalian tuliskan apa yang kalian ketahui tentang tabel frekuensi. Jawabannya, susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu
itu dalam sebuah tabel yang disertai dengan frekuensi yang sesuai. Nomor 3, coba perhatikan perkataan teman-teman Yohana berikut ini. Sayuran yang paling banyak disukai siswa kelas 5 SD Pancasila adalah wortel. Siswa yang menyukai tomat lebih banyak daripada yang menyukai bayam. Jenis sayuran yang paling sedikit disukai adalah buncis. Menurut kalian, pernyataan siapa yang tepat dan mengapa demikian? Jawabannya, pernyataan yang benar adalah pernyataan yang dilontarkan oleh siswi berhijab. Karena menurut data dan tabel yang telah dikerjakan pada nomor 1 sebelumnya, memang wortellah yang paling banyak disukai para siswa. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Semoga kalian dapat memahami dengan baik pembelajaran yang sudah kita bahas kali ini. Rajinlah belajar dan tetap semangat ya.